Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Halo. Ada yang sudah online kah? Semoga suaranya jelas ya. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga live-nya lancar. Ini ada hujan. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di live-nya Facebook, bisa minta tolong ketik ini dulu supaya nama Anda muncul di di platform saya, karena saya tidak bisa lihat ini. Untuk teman-teman ini yang baru bergabung, nah namanya cuma muncul Facebook user begini. Kalau yang sudah klik linknya, nanti munculnya bisa seperti ini, bisa muncul namanya. Ya, biar tambah seru nanti ngobrol-ngobrolnya sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu teman-teman yang lain biar seru ngobrol-ngobrolnya. Nih saya kasih linknya. Sudah saya kasih linknya ini. Jangan lupa klik aja. Itu link cuman nanti akan buka browser, dari browser nanti langsung muncul ucapan terima kasih, sudah langsung nanti balik ke live lagi biar seru live-nya. Untuk yang sudah ngeklik pasti muncul Pak. Aman, Pak Nova Wahyu Widodo. Iya, mantap. Lumayan ramai juga ternyata sore-sore ya. Nanti live-nya mungkin nggak akan terlalu lama karena saya juga malam nanti harus siap-siap pada acara. Sekedar mengisi waktu aja. Kalau intinya di live ini juga kita bincang-bincang santai seperti live yang terakhir, tapi nggak ada materi apa-apa. Saya enggak sempat siapin materi apa-apa, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Yang terutama yang kemarin-kemarin enggak terjawab itu. Yang kemarin karena ramai sekali dan jujur saya enggak bisa ngikuti scrollnya. Saya enggak bisa ngikuti scrollnya komentar. Jadi banyak sekali yang terlewat. Yang dari Pangkalan Bun mantap, Sidoarjo, Tangerang. Ya, hujan Pak, masih hujan di sini. Cuman sudah nggak terlalu deres. Bandung mantap. Ya.
Hari ini kita bincang-bincang santai aja, nggak ada materi yang gimana-gimana. Kita santai-santai aja. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Yang kira-kira apa yang bisa saya bantu. Kadang-kadang saya kalau harus ngetik itu nggak sempet karena terlalu lama. Belum jari saya ini jempol semua, jadi megang HP juga seringkali mencetnya sebelah-sebelahnya, kepencet-pencet. Dan saya nggak selalu bisa di depan komputer juga. Oke, silakan ya kalau ya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan bisa posting di kolom komentar aja supaya saya bisa baca dan saya bisa jawab. Ini ada pertanyaan. Perbedaan tanaman bayam sama sawi, soalnya saya tanam bayam baru usia 4 HSS sudah mati satu persatu, mohon arahannya. Nah, yang jadi masalah adalah Anda itu semainya gimana. Kalau selama semainya benar, nggak ada perbedaan antara bayam dan sawi, tumbuh-tumbuh aja, malah bayam jauh lebih cepat pertumbuhannya. Seringkali yang jadi masalah kalau kasus-kasus seperti ini adalah rohulnya terlalu basah. Jadi benihnya belum sampai tumbuh bagus, belum sampai besar, sudah terlanjur busuk. Ya, ada lagi? Kalau musim hujan BBM TDS untuk para mudita masih 1.200 atau gimana? Buat 1.200 saja nggak apa-apa sebetulnya. Nggak terlalu signifikan. Kalau masih rentang aman sih, tapi selama kalau dirasa terlalu banyak mendungnya, ya mungkin diturunin dikit, atau mungkin kalau kelihatan tanaman mulai bermasalah atau apa ya bisa turunkan dikit. Tapi lihat masalahnya dulu ya, bukan melulu kalau banyak mendung terus harus diturunkan, enggak buat aja yang namanya satu tandon ya satu tandon sudah jadiin 1.200 sudah nggak usah terlalu dinaik turunkan malah nanti buat repot. Nanti malah. Untuk teman-teman yang belum klik link yang saya kasih, bisa scroll ke komen-komen ke atas-atas dikit. Bisa scroll aja. Bisa scroll ke atas, itu saya sudah ada kasih link. Tolong diklik dulu supaya nama Anda muncul. Karena banyak nama yang tidak muncul, munculnya seperti ini. Ya mantap, tapi siapa yang ngomong nggak tahu. Oke. H2O2. Kalau di spray ini dari siapa saya nggak tahu namanya. H2O2 kalau di spray ke tanaman untuk mencegah terkena jamur bisa efektif enggak? Kurang. Bisa, tapi tetap bagaimanapun lebih bagus fungisida. Sama aja kan, lebih baik langsung fungisida aja sekalian. Nanggung. Enggak terlalu, ya bedanya apa? Sama-sama kan, sama-sama disemprot juga, mendingan langsung semprot yang memang peruntukannya. Kalau saya sih lebih memilih seperti itu. Tapi bisa, tapi enggak sampai terlalu efektif karena kan lebih global, enggak spesifik. Sedangkan jamur sendiri juga sebetulnya kan ada spesifiknya sendiri-sendiri. Jamur apa, nanti menggunakan bahan aktif yang apa, itu kan ada sendiri-sendiri sebetulnya. Kapan waktu yang tepat untuk mengukur ppm dan pH?
Waktu yang tepat tergantung dari Anda skala tanaman Anda itu seberapa banyak. Kalau saya pertimbangannya begini, kalau misalkan tumbuhnya kalau misalkan tanamannya kurang maksimal, lalu dan kalau rusak korbannya banyak sekali, lebih baik sesering mungkin. Kalau di tempat saya itu bisa sampai sehari 3 kali. Biasanya karyawan datang, dicek semua. Pertama screening selang dulu ada yang mampet enggak, terus setelah itu cek TDS, pH, terus nanti siang, entah sebelum makan siang atau sesudah makan siang, tergantung pekerjaannya repot atau enggak, cek sekali, terus sekali lagi sebelum mereka pulang. Biasanya mereka pulang jam 4, jam 5-an itu mereka cek lagi. Tapi kalau memang skalanya skala rumahan, skala hobi, buat dimakan sendiri, ya mau sehari sekali juga nggak masalah. Tapi kalau bisa memang setiap hari dicek. Kecuali memang Anda dari awal sudah merencanakan untuk males cek. Kalau memang males cek ya sudah nggak masalah, tapi tandonnya diperbesar. Entah 2 kali lipat dari seharusnya atau gimana supaya nggak terlalu swing. Itu aja. Tanya nanam selada sistem NFT, cuaca panas, ujung daun baru terbakar. Berarti ini terbakar di daun muda. Kalau terbakar di daun muda tidak ada hubungannya dengan panasnya. Tapi permasalahannya ada unsur nutrisi yang tidak terserap. Tinggal yang jadi masalah adalah tidak terserapnya kenapa. Biasanya unsur kalsium itu dan tidak terserapnya kenapa? Tidak terserap itu ada 2. Memang tidak tersedia atau kurang, atau sudah cukup tapi tidak terserap. Jadi yang mana kan kita nggak tahu. Makanya di Paramudita Community ini butuh pada saat Anda tanya butuh data-data penanamannya supaya jelas. Pak Nova, ini kalau Bapak lihatnya di Facebook, nganu Pak, memang ya muncul aja, tapi kan saya nggak pakai Facebook ini. Saya online-nya bukan lewat Facebook-nya, lewat ada platform lain. Apakah tanaman bayam yang sudah layu bisa tumbuh lagi? Ya tergantung Pak, layunya layu seberapa. Kadang-kadang orang sudah koma itu bisa bangun lagi Pak, masih bisa sehat lagi, bisa normal lagi. Tapi kadang-kadang orang kaget meninggal sudah tidak bisa bangun-bangun lagi Pak. Itu jadi tergantung sampai seberapa itu. Oke, cara mengatasi jentik-jentik nyamuk dan ulat yang paling aman. Paling aman ya semua itu aman Pak. Mau pakai pestisida juga aman, pestisida kimia sekalipun juga aman. Yang jadi masalah Anda itu paham enggak? Kalau yang jadi intinya saya sering kali bilang di Paramudita Community, pestisida, fungisida, dan lain-lain yang racun-racun itu yang orang-orang bilang bahaya dan lain sebagainya, yang sebegitu sibuknya dihindari oleh teman-teman yang petani, itu sebetulnya aman-aman aja. Digunakan itu aman-aman aja selama kita paham. Jadi aman karena paham, bukan aman cari yang aman dan lain sebagainya. Kalau selama kita paham aman, pasti aman. Jadi tinggal tergantung Anda mau pakainya apa, dan Anda harus tahu, oh itu nanti ada residunya, oh itu caranya begini, oh kalau itu efeknya ke tanaman apa, efek terburuknya apa di tanaman, itu Anda bisa browsing dan aman-aman aja. Selada pertumbuhannya lambat. Ya, banyak. Ini sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ya. Selada pertumbuhannya lambat. Lambat menurut siapa? Lambatnya seberapa? Seladanya selada apa? Nanamnya di mana? Saya nggak tahu semua. Jadi banyak yang nggak bisa saya jawab. Ya, kalau mau ya posting aja dengan data.
posting tetap dengan data-data yang lengkap, data penanaman mulai dari TDS-nya, perawatannya bagaimana, instalasi bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Pokoknya selengkap mungkin kalau bisa, termasuk kelembapan lingkungan, suhu sekeliling penanaman, suhu tandon, dan lain sebagainya. Semakin lengkap akan semakin mudah untuk teman-teman itu membantu. Kalau nggak lengkap, teman-teman nggak bisa bantu, kecuali memang mau pokoknya sekedar puas karena dijawab, masalah jawabannya benar atau nggak peduli ya, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau memang mau mendapatkan jawaban yang akurat, ya Anda harus sertakan data. Hidroponik itu science. Pertanian itu sebetulnya science, ada ilmu pengetahuannya. Dan itu sebetulnya fix. Kalau kurang nutrisi unsur apa, pasti hasilnya seperti itu. Kira-kira masing-masing tanaman butuh apa, seberapa, butuh airnya seberapa, itu semuanya sudah ada penelitian semua dan ada dalam bentuk jurnal. Jadi tidak ada yang mistis. Kalau Anda minta jawaban mistis ya susah. Tapi kalau di Paramedita Community memang saya pola untuk tidak seperti itu. Ya. Jadi kita bantu yang benar, bukan asal bantu yang penting kelihatan namanya muncul di sosial media, bukan asal bantu biar nampang kelihatan pinter, enggak. Jangan seperti itu. Taruhannya itu nama kita sendiri kok. Taruhannya adalah nama kita sendiri. Oke. Selamat Anda mendapatkan rezeki jadi bisa ikut live. Pak Aris, masalah fusarium yang di postingnya Pak Doni Tilon ya. Yang saya sarankan itu Redomil Gold, tapi tidak harus menggunakan itu Pak, karena ya yang paling istilahnya dari brand pabrikan yang ada nama, terus banyak teman-teman yang pakai, banyak orang yang pakai, memang sedikit mahal, tapi aman, istilahnya akurat. Makanya saya sarankan Redomil Gold itu, tapi ya tidak ada sponsor, tidak ada apa-apa. Yang penting Anda tahu bahan aktifnya. Bahan aktifnya yang saya arah itu sebetulnya Mancozeb itu. Nah, jadi Anda bisa cari yang lain, merek lain terserah, yang penting bahan aktifnya sama. Nah, masalah pengaplikasiannya, jujur Pak, saya bukan expertnya di pestisida, tapi mungkin bisa deh dari teman-teman itu yang bisa coba bikin posting, tanya ke posting di Paramedita Community yang memang kalau bisa jangan di grup lain lah, di Paramedita Community aja. Intinya menanyakan ada yang tahu nggak, maksudnya dosisnya berapa dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi saya sih, Redomil Gold itu kan dia pestisida rentangnya cukup gede dan dia sistemik sekaligus kontak. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masuk ke tandon segala, ya itu bisa membantu nanti masuknya lewat akar. Dan bisa juga lewat kontak yang semprotkan langsung itu juga akan kena. Jadi spektrumnya bisa agak gede, tapi ya itu memang enggak istilahnya jenis jamurnya enggak sampai yang luar biasa banyak. Semuanya punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Ya, jadi mungkin bisa tanya ke teman-teman deh kalau penyemprotan bisa ngikutin petunjuk yang ada di kemasannya, kalau masalah semprotan. Ya, tapi kalau masalah yang masuk tandon itu jujur saya cukup lemah di pengetahuan tentang pestisida, tapi nanti suatu saat ya pelan-pelan kita cari solusi supaya entah saya yang belum ada waktu untuk belajar karena pestisida itu rumit dan dalam sekali, Pak. Ya. Rumit dan dalam sekali, dan itu ilmunya nggak sembarangan
harus orang yang memang konsentrasinya memang mempelajari tentang pestisida itu. Intinya begitu. Jika pompa tidak dinyalakan 24 jam, tanaman Anda yang tidak akan pernah bisa maksimal, Pak. Kalau Anda memang mau main hidroponik, sistemnya NFT, DFT, Dutch bucket, Anda harus menyalakan pompa 24 jam. Itu wajib. Tidak ada alternatif. Kecuali Anda mau makan sendiri, ya silahkan aja. Yang penting tanamannya nggak layu gitu aja. Tapi ya jangan berharap nanti dari sisi rasa bagus, dari sisi bentuk tampilannya istimewa, ya jangan berharap, Pak. Rekomendasi Pak Coy yang batangnya besar, yang saya pernah tanam itu cukup bagus, itu yang punyanya kalau enggak salah Primaseed. Nah, Emone 26 kalau enggak salah. Coba cari di sosial media ya. Cari di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Itu Tokopedia mumpung ada promo WIB, jadi bisa coba dimanfaatkan. Hari doang, tandon 4.000 liter untuk 4.500, tidak pernah cek pH sudah 4 bulan. Lebih nggak cek pH, sekarang aman-aman aja. Sekarang ini aman-aman aja, Pak. Sekarang ya, mungkin Anda bilang sekarang ini posisinya aman-aman aja. Tapi yang kalau Anda itu sudah masuknya 4.500 lubang, saya rasa sudah nggak pantas kalau Anda itu nggak punya pH meter, Pak. Karena daripada TDS, pH itu jauh lebih fatal akibatnya. Karena pH hubungannya antara nutrisinya itu bisa terserap atau tidak. Kalau ppm itu kan untuk TDS itu kan hanya istilahnya kita disuguhin makanan ini berapa, piringnya seberapa. Besar, kecil, banyak, sedikit, hanya masalah itu. Tapi antara makanan itu bisa termakan atau tidak itu hubungannya dengan pH. Jadi silahkan Anda pertimbangkan sendiri seberapa penting, seberapa bermasalah atau tidak. Oke. Papua sudah malam. Oh iya, selisih 2, hampir jam 7 ya, sudah setengah 7 di Papua ya. Sawit saya terkena bosok akar mungkin dikarenakan air sungai yang saya gunakan. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya jangan pakai air sungai. Ganti cari air yang lain. Kalau memang sudah tahu masalahnya ya dibereskan, Pak. Jangan terus. Nah, saya kalau tanya sama saya cara ngatasinya gimana ya, saya bingung juga harus gimana. Kalau Anda sudah tahu masalahnya kemungkinan dari air tapi Anda sendiri tidak mau ganti air, ya saya suruh gimana, Pak? Apakah benar pindah tanam juga menyebabkan tanaman stres? Betul. Kalau selama pindah tanamnya kurang pas. Kurang pas dalam artian begini, kadang-kadang kita misalkan dari semaian, karena semaian itu mepet-mepet, harus mepet-mepet. Kadang-kadang waktu kita misah rock wool, itu ada akar-akar yang terlalu banyak putus, itu menyebabkan stres. Itu juga bisa, itu salah satunya. Terus perbedaan sistemnya, mungkin tanamannya masih goyang-goyang dan lain sebagainya, itu semua bisa menyebabkan stres. Atau tanaman tercabut atau apa, itu bisa menyebabkan stres. Jadi tergantung, tapi bisa, tapi memang betul-betul bisa. Ya. Terus
Tanaman sayur daun DFT talang. Talang kok DFT, Pak? Oke, sudah DFT talang yang sudah dewasa, akarnya sudah menyentuh dasar talang. Kalau genangan airnya disurutkan sampai tidak menyentuh rock wool, tapi akar tetap kena nutrisi, gimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman? Yang penting tanamannya tidak layu dan akarnya sebanyak mungkin tersentuh air mengalir. Intinya itu. Nanam selada dan pagoda usia sudah remaja, masalahnya tanaman sudah tidak kena simat lagi. Ya terserah Bapak. Tapi masalahnya kok bisa tidak terkena simat lagi itu memangnya kenapa, Pak? Apakah sudah terlanjur hancur atau apa? Ya kan saya nggak tahu, Pak. Anda nggak klik link yang saya kasih, jadi saya nggak bisa mengurutkan ya. Ini namanya yang pakai nama Facebook user banyak sekali, Pak. Tanaman pindah tanam stres tadi sudah ya. Tanaman selada secara umum itu memang lebih susah atau lebih banyak faktor yang perlu diperhatikan agar tanaman baik maksimum dibandingkan sayur lain seperti sawi-sawian. Soalnya pakai paramudita, rakit apung untuk campur seladanya agak sering busuk akar atau layu, tapi yang lainnya bagus. Oke, jadi selada pertama gimana cara menjelaskannya ya? Jadi memang ada tanaman itu yang jenis-jenis tertentu yang memang rentan dengan hal-hal tertentu. Contohnya kalau Anda tanamnya sawi-sawian itu nanti rentannya dengan hama. Dia sedikit lebih kuat mengatasi jamur. Jadi dia nggak gampang busuk dan lain sebagainya. Bisa, bukan berarti nggak bisa, tapi tidak semudah kalau selada. Kalau selada lebih rentan busuknya bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Tapi dia jarang terkena hama. Bisa kena hama, tapi tidak secepat sawi. Kalau ada sawi-sawian biasanya hama lebih menyerangnya ke sawi-sawian dulu. Ya, jadi memang ada ini masalah genetik, nggak bisa diotak-atik. Itu memang asli genetiknya seperti itu. Mohon saran akar menyumbat saluran output pipa DFT. Kalau akarnya nyumbat pipa outputnya tergantung, Pak. Outputnya berapa besarnya? Berarti kemungkinan pipa outputnya terlalu besar, kurang besar, pipa outputnya kurang besar, atau memang akarnya terlalu panjang. Nah, jadi nyumbatnya yang seperti apa dulu? Harus dicek dulu, Pak. Memang harus dilihat dulu kondisinya di saluran pembuangannya. Kenapa kok akarnya bisa sampai menyumbat di situ? Harusnya nggak bisa, Pak. Harusnya nggak sampai sebegitu parah. Ya. Tanya tentang kutu berapa selada. Berapa kali tanam selada, baru kali ini kena kutu. Itu daun tidak berlubang tapi bercak-bercak lapisan itu bisa kutu, bisa juga karena itu jamur, Pak. Jadi belum tentu karena kutu itu. Kenapa ppm pagi, siang, dan sore bisa beda-beda? Permasalahannya
karena ada yang namanya penguapan. Kalau yang namanya penguapan itu airnya menguap, nutrisinya tertinggal. Jadi biasanya kalau siang, terutama di dataran rendah, TDS-nya biasanya naik. Itu bisa juga karena penyerapan. Jadi kalau malam hari biasanya TDS-nya bisa turun karena tidak ada penguapan, airnya stabil, nggak terlalu banyak yang menguap. Tapi kalau tanamannya rakus, makan pupuknya rakus dan pertumbuhannya cepat sekali, apalagi tanaman-tanaman yang sudah besar, dia bisa TDS-nya turun. Oke. Kapan instalasi DFT harus dibersihkan? Setiap panen. Begitu Anda panen harus langsung dibersihkan. Tidak ada toleransi. Pak, tempat saya nggak pernah dibersihkan, tapi tanaman oke-oke saja. Silakan, tapi kalau mau idealnya yang benar, Anda harus setiap panen harus dibersihkan sampai ke kerak-keraknya, itu harus bersih semua. Kecuali memang saya tahu ada beberapa teman-teman yang memang dia sanggup ngurasnya bersihkan pipanya jangkanya lama sekali, tapi jangan salah karena dia memang betul-betul paham dengan apa yang dia lakukan. Kalau Anda main hidroponik itu masih baru-baru, Anda nggak punya pilihan selain mengikuti patokan-patokan yang seringkali saya dan beberapa teman-teman yang membantu menjawab di Paramudita Community itu tidak punya pilihan. Anda nggak punya pilihan. Anda harus mengikuti patokan-patokan konyol itu. Tapi kalau Anda memang sudah betul-betul expert, silahkan Pak. Kalau Anda memang sudah betul-betul expert, Anda paham, Anda tahu apa yang Anda lakukan, Anda tahu efeknya, Anda tahu cara mengatasinya, sudah nggak butuh lagi itu seperti itu. Makanya kalau di sosial media seringkali beredar tabel-tabel dan lain sebagainya, tabel itu muncul karena untuk sebagai patokan-patokan aja untuk teman-teman yang baru-baru itu bisa tahu. Contoh misalkan masalah kuras tandon. Berapa lama Pak kuras tandon? Tergantung posisinya Anda itu seberapa. Anda sudah skalanya industri atau skala hobi. Kalau skala hobi sudah berapa lama Anda menanam. Kalau Anda baru-baru menanamnya, jangan pernah punya patokan dari tampilan tanamannya. Karena Anda sendiri nggak tahu tanda-tandanya tanaman keracunan eksudat seperti apa, Anda sendiri belum tahu kok. Tapi kalau Anda sudah sekian tahun main hidroponik, Anda tahu persis tanaman keracunan eksudat modelnya seperti apa, efeknya seperti apa, kira-kira seberapa yang namanya terlambat, seberapa yang masih bisa ditoleransi. Ya Anda bisa kuras tandon setahun sekali pun nggak masalah kalau memang menurut Anda itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk pemula, teman-teman baru, ya gimana caranya Anda bisa tahu Pak? Sedangkan Anda nanam aja masih belum jelas tanaman itu yang bagus seberapa, seperti apa aja Anda belum jelas. Masalahnya ada di situ, bukan harus patokannya harus seperti ini enggak seperti itu. Oke. Tes masih belum terlambat, Pak, sabar. Ini masih berjalan. Terima kasih Mas Ego. Sudah dibantu untuk mengingatkan. Apakah lalat hitam dapat menimbulkan leaf miner? Setahu saya enggak. Hanya lalat buah yang menimbulkan leaf miner. Malah ada orang tertentu yang ngasih tahu bahwa lalat buah khusus yang jantan, yang betina, yang membuat leaf miner, yang jantan enggak. Nanti kalau pakai apa, entah, saya enggak bisa membedakan jantan betinanya lalat. Jadi pokoknya saya hajar lalat buah gitu aja. Lalat yang ada warna kuning-kuningnya di badannya. Nah, itu yang biar gampang. Nyimak sambil buat rangka meja, hati-hati Mas Effendi. Main gerinda sambil jangan meleng fokusnya. Akar panjang menandakan pertumbuhan tanaman baik atau sebaliknya? Bisa baik, bisa enggak, tergantung seberapa panjang dan tanamannya tanaman apa. Kalau tanaman cabai, tomat, melon,
Sistem vertigasi jarak ideal paling enggak sekitar 40 sampai 60 cm Pak antar tanaman, antar polybag. Talang guli dibersihkan setiap panen, kalau pipa output gimana? Kalau saya untuk pipa output saya tetap bersihkan juga, tapi pasti lebih panjang Pak waktunya, rentang waktunya pasti lebih panjang, bisa sekitar 6 bulan, setahun. Kalau tempat saya kadang karena memang saya desain instalasinya bersih, tandon saya selalu bersih, saya bisa bersihkan itu bisa kurang lebih hampir 2 tahun sekali, hampir ya, enggak sampai 2 tahun, hampir 2 tahun sekali saya bersihkan. Tergantung dari seberapa kotor, ya, tergantung seberapa kotor. Kalau caranya bagaimana, lihat live saya yang terakhir Pak. Saya sudah bagikan itu juga. Soal rockwool, apakah benar rockwool masih baru bisa mengandung jamur? Ada yang menyarankan menggunakan direndam antrakol selama 5 menit biar jamurnya hilang. Fakta atau mitos? Bisa fakta, bisa mitos. Selama rockwoolnya benar, memang untuk pertanian yang biasanya sekarang beredar merek Cultiland, dan nanti dalam waktu dekat ada rockwool lagi. Ada sekarang yang sudah beredar itu kan Cultiland dan Grodan, ada Upper. Terus nanti nggak lama juga mungkin ada brand baru yang akan keluar. Harusnya rockwool itu memang sudah lebih steril karena memang peruntukannya seperti itu. Tapi masalah mau direndam antrakol dan tidak itu tergantung dari Anda sendiri. Maksudnya apa yang diyakini masing-masing. Ada yang harus direndam dulu, ada yang enggak. Kalau saya enggak pernah rendam sama sekali karena saya banyak nanam sayur. Kalau yang banyak nanam buah mungkin bisa jadi, tapi enggak terlalu signifikan juga selama memang penyimpanan rockwoolnya juga benar, enggak pernah basah. Saya rasa sih enggak sampai terlalu sebegitu fatalnya. Ini masalah satu tandon ini. Total lubang 600. Instalasi menggunakan satu tandon. Kalau sekali panen cuma 200 lubang. Apakah pada saat kita membersihkan tidak mengganggu pot lain? Tergantung Pak. Tergantung. Jadi kalau memang Anda sudah mau mendesain satu tandon, ya kalau tempat saya itu memang sudah saya desain mulai sejak kuras tandonnya pun itu sudah saya pertimbangkan pada saat pembuatan kebun. Jadi saya itu bisa nguras kebun untuk 1.200 lubang, tandon 1.200 liter, itu saya bisa kuras dalam waktu maksimal 45 menit, itu kalau nyopot semua pipa, itu 45 menit, sudah selesai. Nah itu kan tanaman yang ada di instalasi, sisanya yang lain yang belum panen kan juga nggak sampai terlalu fatal kenanya. Belum sampai lemes sudah jalan lagi pompanya. Intinya seperti itu. Jadi pertimbangannya mulai sejak itu, sejak pembuatan. Alat ukur pH meter, TDS meter yang relatif murah dan rekomendasinya. Kalau saya sebetulnya pH meter, TDS meter pakai yang murah-murah sekali itu pun juga tidak terlalu masalah selama dikalibrasi rutin. Tapi kalau Anda mau cari yang grade-nya di atas itu mungkin harga-harga sekitar 500-600 ribu bisa pakai yang merek HM Digital. Tabel tanaman sayur, semai, remaja, semua. Kalau saya semua sayur saya samakan, tapi ada beberapa bagian yang terpaksa saya toleransi.
Ya, terpaksa saya toleransi. Contohnya, misalkan kalau selada harusnya 40 sekian hari, kalau sawi-sawian katakanlah 30 sekian hari. Nah, tapi saya buatnya sama dan saya buat panennya sama, jadi seharusnya katakanlah selada bisa 200 gram misalkan, saya harus mentoleransi karena panennya lebih awal, saya harus mentoleransi saya bisa panen minimal 150 gram. Katakanlah seperti itu. Jadi tetap ada toleransinya, tapi kenapa saya buat sama? Karena pertimbangannya adalah pada saat panen saya bisa fix, saya bisa menentukan, saya bisa ngomong ke konsumen bahwa tanggal sekian pasti ada panen dan panennya bisa bersamaan. Mau sawi, selada, kangkung, bayam itu pasti panen di hari yang sama sehingga konsumen itu bisa beli langsung bermacam-macam di waktu yang sama. Enggak hari ini cuma beli kangkung, kirim, besok panen selada, kirim lagi, besok panen sawi, kirim lagi. Tapi saya bisa panen hari ini, kirim langsung bermacam-macam, mereka yang simpan. Kitanya sendiri yang enggak repot, Pak. Sistem bucket itu kalau nggak salah pakai yang ukuran 8 liter. Bucketnya pakai yang ukuran ember es krim yang putih itu, es krim Campina yang kotak. Itu yang ukuran sekitar 8 liter kalau nggak salah. Bahas juga tentang layu mendadak akibat ganggang algae, limbah, metabolisme. Aduh Pak, panjang Pak itu. Karena yang namanya layu itu panjang sekali. Ada yang namanya dumping off, ada yang banyak sekali Pak. Itu nanti bahasnya harus satu persatu dan harus tahu dulu datanya apa. Kalau datanya nggak ada, agak sulit untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memberi solusi juga sulit karena itu masing-masing kan solusinya beda-beda Pak. Bisa karena katakanlah karena ganggang, layunya di semaian, berarti yang harus dibenahi adalah model penyemaiannya atau instalasi penyemaiannya yang harus benahi, entah mungkin airnya dikurangi, entah kemiringannya ditambah, entah cara menyemainya, entah rock wool-nya, entah apanya, entah air bakunya. Jadi harus spesifik satu persatu Pak. Jadi agak sulit kalau kita harus hajar bagikan semua, itu 1 semester sendiri Pak nanti. Nah, ya tukang rusuhnya Pak Paul muncul sekarang. Pak Agung P. Bismo, pangkas akar sistem das bucket jika akar sudah terlalu gondrong. Gini Pak, mau das bucket atau mau NFT, DFT, apapun itu, instalasi apapun itu, kita harus pahami dulu sistem pertumbuhan tanaman, sistem kerjanya tanaman seperti apa. Prinsip dasarnya adalah tanaman itu selalu memperbaiki akar dulu. Begitu akarnya rusak, dia memperbaiki akar dulu, baru dia akan tumbuhnya ke atas. Yang bagian atas tumbuh. Kalau misalkan dari akarnya ini rusak terus, makanya kalau begitu akarnya busuk atau akarnya coklat atau akarnya kena jamur, kena bakteri, tanamannya akan stuck. Dia akan stuck dan pertumbuhannya akan stunting, kecil terus nggak bisa besar. Karena apa? Seluruh nutrisi yang diserap oleh tanaman dipakai untuk membuat akar baru terus. Makanya harus menjaga akar semaksimal mungkin. Ada yang ngajarin memang, nanti akarnya bisa dipangkas nanti supaya lebih rapi dan lain sebagainya, pertumbuhannya lebih stabil dan lain sebagainya. Salah Pak. Nanti begitu akar dipotong, pertumbuhannya pasti akan berhenti dulu karena akar ini tanaman memperbaiki akarnya dulu. Nah, tinggal Anda bisa mentoleransi tanamannya berhenti dulu sebentar, mungkin beberapa hari, untuk memperbaiki akar atau tidak. Tergantung pertimbangan Anda itu kenapa kok harus dipangkas. Kalau memang terlalu gondrong, sebetulnya kan tanaman berarti menyerapnya makanan lebih banyak. Berarti otomatis pertumbuhannya juga lebih maksimal.
Harusnya logikanya seperti itu. Rasa pahit pada selada apa bisa disebabkan oleh karena usia yang sudah tua? Bisa Pak, namanya nenek-nenek biasanya lebih alot. Kalau emak-emak juga mulai sedikit alot, mulai cerewet. Tapi kalau noni-noni, ya cewek-cewek, gadis-gadis gitu, biasanya lebih seger Pak dimakan. Ya. Masih bingung Mas Effendi ini masih bingung rotasi tanam dan cara dan panen. Caranya gimana? Per 2 hari panen 25 kg. Tinggal Anda hitung aja tanaman Anda itu bobotnya berapa, 1 kilo isi berapa. Misalkan 1 kilo isi 7. Berarti setiap 2 hari panen 25 kilo. Berarti setiap 2 hari sekali Anda harus semai minimal 25 kali 7. Ya bisa lebih lah, 25 kali 8 kayak kali 9, supaya setiap 2 hari sekali panen 25 kilo. Intinya seperti itu. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah bergabung. Kita nggak ada materi macam-macam. Ini yang gabung sudah cukup jauh-jauh, mulai dari ada yang dari Sumatera, tadi saya lihat Sumatera, Kalimantan, ada yang dari Papua juga. Selamat bergabung, kita senang-senang di sini. Saya ada waktu nggak banyak juga, tapi semoga live-nya ini berguna. Live ini mungkin ke depan saya akan buat live seperti ini terpisah-pisah antara YouTube dan Facebook. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti saya coba carikan waktu supaya enggak sampai terlalu kacau seperti live terakhir. Yang live terakhir saya langsung live di 2 tempat, Facebook dan YouTube, dan ternyata chatnya saya nggak bisa baca karena terlalu kenceng. Ya. Dapat info dari customer saya, kalau saat panen rockwool mesti diperas dulu agar lebih awet, lebih lama saat disimpan, mitos atau fakta. Kalau itu supaya karena konsumennya nggak mau rugi aja Pak itu. Permasalahannya karena konsumennya nggak mau rugi, karena yang ditimbang airnya kan juga ikut tertimbang. Sebetulnya nggak seperti itu. Yang penting akarnya posisinya lembab aja supaya awet, dan kalau mau lebih awet tanamannya, daunnya jangan sampai basah. Jadi posisi daun itu usahakan sekering mungkin. Yang buat tanaman jadi nggak awet itu kalau daunnya dicuci. Jadi sebelum masuk ke packing daunnya dicuci dulu, akhirnya daunnya basah langsung dimasukin ke dalam packing, itu nggak akan awet Pak. Tapi yang penting daunnya kering, nggak terkena air, itu pasti akan awet. Nah, tinggal masalah akar ya tergantung. Kalau setelah itu tetap di luar ya butuh. Yang penting nggak boleh terlalu basah dan pastikan airnya bebas dari bakteri, Pak. Karena kadang-kadang di packing itu pagi di packing, malam itu akarnya sudah bau busuk. Bisa jadi seperti itu. Kalau airnya nggak bersih. Apa ada YouTube yang bahas manajemen kebun mulai dari plan penanaman sampai panen? Coba dicari aja ya Pak, YouTube bukan punya saya Pak. Jadi ada fasilitas pencarian di situ, Bapak bisa gunakan fasilitas pencarian. Tapi kalau dari saya memang ada sekilas di live saya, tapi memang saya nggak spesifik membahas itu, belum pernah membahas secara detail. Saya sambil ngopi teman-teman. Solusi menanam hidroponik saat musim hujan gimana? Usahakan
tanamannya diberi atap dari plastik UV. Plastik UV-nya berapa? 200 mikron 14%. Sudah, jangan pakai yang lain, mau merek apa silahkan. Oke. Tanya, paketan nutrisi apakah ada batas waktunya? Ini mungkin yang dibahas masalah expirednya ya. Kalau selama penyimpanannya benar, mencairkannya benar, dengan air yang benar, hampir tidak ada expirednya. Tapi memang kalau terlalu lama, itu bisa mengendap. Ya, bisa mengendap. Kalau sudah skala industri, saya tidak menyarankan. Tapi kalau skala kebun, masih oke. Pada saat dipakai mungkin bisa diaduk dulu baru ditakar 5 mili A, 5 mili B seperti itu. Tapi kalau untuk skala industri saya tidak menyarankan. Ya. Tapi kalau memang semuanya benar, penyimpanannya tidak terpapar sinar matahari, hampir nggak ada expirednya, Pak. Selama belum mengendap ya. Selama belum mengendap hampir nggak ada expirednya. Itu sebabnya kenapa, salah satu sebab kenapa saya menyarankan menggunakan air untuk membuat pekatan itu di bawah 30 ppm. Semakin rendah, semakin aman nutrisinya. Misal tandon air ditaruh di dalam GH dengan sistem tanam, apakah akan mempengaruhi tanaman? Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya, yang penting tandonnya tidak terpapar sinar matahari. Dan usahakan sedingin mungkin. Yang dari Sorong, Surabaya, Batam, Filipina. Bagus. Ini yang dari Filipina, teman yang dari Filipina. Anda belum klik link yang saya kasih, scroll aja di agak atas. Itu saya sudah kasih link, tinggal diklik aja. Nanti Anda masuk buka browser, ada ucapan terima kasih. Sudah, Anda bisa balik ke live ini, jadi nama Anda muncul di sini. Karena saya tidak menggunakan platform dari Facebook, saya menggunakan platform dari perusahaan lain, jadi nggak muncul, harus klik itu dulu baru muncul namanya. Ada yang dari Medan, ada CC Medan ini muncul ini. Cikarang. Dari Pak Paul ini. Mengubah sistem instalasi semai dari awal menggunakan hitungan debit 1,5 liter per menit menjadi sistem tetes, tapi muncul beberapa masalah, pertumbuhan kurang cepat dan pertumbuhan akar yang kurang baik. Menurut saya semuanya cenderung menguning, beberapa berbeda dengan setup awal. Permasalahannya seringkali gini, Pak. Jadi bisa jadi air nutrisinya itu jadi kurang karena jadi tetesannya dibuat lebih kencang lagi sedikit. Karena kadang-kadang itu kita nggak sadar kalau lingkungan itu hari ini dengan besok itu kan panasnya berbeda. Jadi dari sisi tetesannya itu mungkin harus di-adjust, dibesarkan lagi supaya
tanaman cukup. Tapi kalau terlalu banyak airnya dan rockwoolnya posisinya benar-benar basah, itu bisa juga jadi kuning tanamannya. Karena apa? Karena akarnya tidak mendapatkan oksigen. Jenuh airnya di sekeliling akar dan tidak ada pergantian oksigen. Jadi bisa jadi seperti itu. Atau kalau dari Pak Paul ini mungkin tetesannya kurang, Pak. Rockwoolnya kurang basah. Apakah pertumbuhan pakcoy merah memang lebih lambat dari pakcoy hijau? Tergantung dari pakcoy hijaunya. Karena kita juga harus tahu genetik pakcoy merahnya itu yang seperti apa. Ada banyak pakcoy merah itu ada beberapa. Ada yang memang kurus-kurus, batangnya memang kurus-kurus, daunnya bulat, agak-agak bulat gitu. Ada yang memang tapi agak tinggi tanamannya. Ada yang memang dasarnya pendek, batangnya sedikit lebih besar. Nah, tinggal tergantung yang Anda tanam yang mana. Nah, ini kan agak rancu nantinya karena kita sudah ngomong pertumbuhannya lambat, ternyata yang ditanam yang genetiknya genetik kecil memang. Jadi nggak bisa dipatok seperti itu. Tapi yang pasti pakcoy merah sendiri punya beberapa macam. Pak Tommy Wong untuk masalah H2O2 saya sudah bagikan 0,04 sampai 0,05. Dihitung aja pakai kalkulator ya, Pak. Purworejo, mantap. Pak Sigit Hermawan, sudah ada videonya, Pak. Silakan cek sendiri mengenai cara menghitung ukuran tandon. Apakah plastik UV itu ada sisi atas dan sisi bawah? Ada, Pak, sebetulnya, tapi ada brand-brand tertentu yang atas bawah sama saja. Tanyakan aja pada sellernya. Apakah air hujan bisa untuk melarutkan nutrisi AB mix? Yang penting TDS-nya, dipastikan TDS serendah mungkin. Dan pH jangan terlalu tinggi kalau memang buat melarutkan nutrisi, karena pekatan itu butuh pH yang agak rendah. Lebih rendah daripada yang ditanam, yang dipakai penanaman, nanti efeknya bisa keluar semacam lendir-lendirnya di dalam itu. Bogor mantap, Timika mantap, Indramayu, Kalteng, Semarang juga ini masih hujan rintik-rintik. Tinggi ideal GH untuk dataran tinggi sulit, Pak. Tapi kalau mau aman ya sudah buat aja minimal 3 meter, Pak. Samping 3 meter, berarti tengah lebih tinggi lagi. Itu aman. Apakah tandon terpapar sinar matahari pengaruh buruk bagi nutrisinya? Pengaruh buruk bagi nutrisi enggak, tapi yang pasti pertumbuhan lumut di dalam tandon yang akan mengacaukan nutrisi, Pak. Manado, mantap.
Itu saya kasih linknya lagi untuk yang belum bisa klik link, mungkin sudah terlalu tinggi karena ini chatnya sudah 100 lebih. Silahkan diklik link yang barusan saya kasih. Sebaiknya tandon harus ada pompa buat venturi kah? Atau mengandalkan air balik saja dari outlet? Terima kasih. Tergantung desainnya nutrisi, tinggal tergantung desainnya tandon, Pak. Mungkin bisa dari air balik cukup, mungkin harus ditambah venturi, tapi yang pasti bentuk tandon Anda seperti apa. Misalkan ini tandon 1 meter kali 1 meter, tapi tingginya 5 meter, ya nggak bisa Pak mengandalkan dari air balik. Tapi kalau misalkan tandonnya melebar sekali gitu, ya mungkin masih bisa mengandalkan dari air balik, tergantung dari pipa sedotnya di sebelah mana dan lain sebagainya. Itu kan masalah teknis. Jadi agak sulit, harus tahu dulu desainnya seperti apa. Seberapa efektif sistem WIG diberi aerator? Jauh lebih efektif dibandingkan dengan WIG tanpa aerator. Yang itu yang pasti. Efeknya akan jauh sekali diberi aerator dan tidak. Tapi kalau mau menyaingi NFT atau DFT agak berat, masih berat. Pak Bismo tanya masalah tandon. Tandonnya dari plastik tipis warna merah, lebih baik tandonnya dicat aja Pak. Dicat warna gelap dulu, dicat warna hitam dulu, pakai cat plastik yang memang bisa untuk plastik, dicat warna gelap dulu, lalu setelah kering ditimpa dengan cat warna putih. Jadi catnya double. Yang penting sinar tidak masuk ke dalam tandon. Selang input untuk sistem NFT selama ini pakai selang bening. Yang pasti kalau selang bening sinar bisa tembus sampai ke dalam, Pak. Nggak tahu ini Bapak siapa. Yang penting yang pasti sinar bisa masuk dalam pipa dan pasti akan cepat atau lambat pasti akan tumbuh lumut di situ dan menyumbat lebih cepat dibandingkan dengan PE yang warna hitam. Masalah selang PE lama-kelamaan keras, ya pasti Pak, yang namanya plastik, karet, walaupun PE sekalipun tetap pasti akan ada usianya. Yang namanya packing di mesin-mesin motor pun ada umurnya. Timing belt mobil pun ada umurnya Pak. Jadi pasti semua akan ada umurnya. Jadi wajar. Masih dalam batas kewajaran. Nutrisi yang terkena lapisan aluminium foil apakah tidak rusak Pak nutrisinya? Tergantung efeknya sampai seperti apa dulu dan aluminium foilnya kenapa kok sampai nutrisinya sampai kena aluminium foil? Nanam tomat aroma mengalami blossom end rot, mencoba nambah kalsium, bagaimana penambahan yang benar? Kalau mau menambahkan kalnit, tanya sama formulatornya nutrisi, CA-nya ada di A atau B. Kalau biasa rata-rata teman-teman membuat itu di A. Berarti kalau mau nambah kalnit ada di A. Tapi kalau untuk masalah adjustment seperti ini,
Anda bisa langsung cairkan aja kalnitnya, masukkan ke dalam tandon. Masalah berapanya, atau bisa lewat foliar juga oke. Masalah berapanya, ini yang saya enggak bisa ngomong karena sampai seberapa parah dulu. pH air untuk melarutkan nutrisi yang bagus berapa? Biasanya saya nggak ukur, Pak. Tapi kalau memang mau ukur, lebih baik ada di kisaran sekitar pH 5. Tapi biasanya sih saya nggak pernah ukur, Pak. Sterilisasi pipa peralon pakai H2O2 tanpa membersihkan lumut, apa bagus untuk tanaman, Pak? Lah terus gunanya apa, Pak? Itu lumut yang harus dibersihkan, Pak. Mendingan nggak usah pakai H2O2, tapi lumutnya yang dibuat bersih. Untuk teman-teman yang baru hadir, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kita rame-rame di sini. Bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa, barangkali saya bisa membantu, silahkan. Tapi dipahami dulu, nggak semuanya saya paham ya. Jadi sebisa saya. Dari Depok, Jabar, mantap, Jaksel. Samarinda, mantap. Sore sistem semaian saya tanpa pompa, tandon 30 liter saya taruh di atas dan yang satu di bawah, apakah tidak masalah dengan pertumbuhan? Apa perlu pakai aerator? Sistem semai nggak perlu pakai aerator, tapi kalau Anda bilang satu saya taruh di atas, satu taruh di bawah, itu kan, nah saya harus bayanginnya gimana, Pak? Agak sulit untuk membayangkannya. Belakangan tanaman saya banyak semutnya, nggak kelihatan apit, pertanda ada masalah, belum tentu, Pak. Gini, kadang-kadang kita banyak tahu, oh kalau seperti ini bisa jadi seperti ini bisa jadi seperti ini. Kadang-kadang kita baca-baca di sosial media, ada yang mengatakan, oh ini gejalanya seperti ini, Tapi mungkin kalau saya boleh memberikan sedikit pesan, tidak semua sesuatu yang bahaya itu harus diterapkan. Sesuatu yang ada kemungkinan bahaya itu diterapkan semuanya ke kebun kita. Kalau Bapak Ibu, Anda semua lihat film-film silat contohnya, ada istilahnya dari perguruan satu dan perguruan lain itu punya ilmu yang berbeda. Kalau itu semua dijadikan satu, akhirnya malah gila sendiri. Nah, itu yang terjadi dengan kebun-kebun, teman-teman yang kebun-kebun baru. Saya amati banyak yang bergabung di Paramudita Community, mengisi, ada beberapa jumlah tanam, segala. Saya lihat banyak terakhir ini, terutama beberapa bulan terakhir ini, sering kali munculnya seperti ini. Jadi, baru berhidroponik 1 bulan, baru hidroponik barusan selama pandemi ini, tapi tiba-tiba sudah punya 1.800 lubang, punya 2.000 lubang, ada yang 8.000 lubang, padahal baru 1 bulan, 2 bulan berhidroponik. Nah, dari pengalaman saya dulu orang yang seperti itu. Jujur, kalau boleh jujur, saya dulu seperti itu. Akhirnya saya lihat, belajar dari sosial media, dari teman-teman semua itu saya baca-baca di sosial media, oh ini kemungkinan seperti ini saya terapkan di kebun. Kemungkinan seperti ini saya terapkan di kebun. Akhirnya saya bingung sendiri, padahal tanaman juga malah remuk sendiri. Jadi
Nggak semua masalah itu bisa diselesaikan atau bisa dijaga dari awal, nggak semua. Contoh penggunaan semacam pestisida, fungisida. Untuk jamur, bakteri dan lain sebagainya itu bisa dengan sistem preventif. Jadi jaga-jaga, itu bisa. Tapi kalau hama ya jangan dibuat jaga-jaga. Kalau pestisida jangan digunakan untuk jaga-jaga. Mumpung belum kena hama, kasih pestisida dulu supaya nggak terserang. Nggak bisa, akhirnya hamanya jadi kebal. Jadi nggak semuanya itu bisa dilakukan preventif, secara preventif, nggak bisa. Malah akhirnya kebun kita sendiri yang remuk nggak karu-karuan. Jadi harus hati-hati untuk terutama yang masih baru-baru, nggak semuanya bisa diterapkan. Makanya kalau seringkali saya memberikan solusi itu pendek-pendek, bukan berarti saya selalu minta data yang lengkap dan saya memberikan solusinya pendek-pendek. Saya nggak selalu menjelaskan detailnya, prosesnya dan lain sebagainya. Pertama, belum tentu Anda mudeng, belum tentu Anda paham. Kedua, belum tentu saya paham. Jadi belum tentu Anda dan saya sama-sama paham, belum tentu. Yang berikutnya adalah belum tentu itu perlu. Karena kadang-kadang begitu saya menjelaskan, contoh misalkan, diberi GH yang ini ada masalah dan saya memberikan solusinya, dibeli exhaust fan. Akhirnya dari teman-teman yang baca, berarti greenhouse harus diberi exhaust fan. Greenhouse yang harusnya nggak perlu, dipasangi exhaust fan semua, akhirnya malah ada tambahan biaya listrik yang seharusnya tidak perlu. Nah, jadi semua pembenahannya itu situasional, tertentu, dan disesuaikan dengan masalah lokasi yang kita punya. Nggak semuanya harus diterapkan. Lah kalau kita belajar silat dan semua jurus kita pakai pada saat mau kelahi, yang satu mukulnya lurus, yang satu mukulnya dari samping sini, yang satu mukulnya dari sini, mau dibuat bareng tangannya cuma 2. Nggak bisa. Jadi nggak selalu bisa diselesaikan dengan semua solusi yang sudah ada di sosial media. Untuk jaga-jaga mungkin, ada masalah seperti ini, penyebabnya seperti ini. Siapa tahu dan solusinya seperti ini. Siapa tahu mengalami sudah tahu. Tapi bukan berarti terus nggak ada masalah terus dicari-cari. Nantinya kebunnya akan hancur sendiri. Ya, jadi mungkin bisa jadi perhatian untuk teman-teman yang masih baru, harus hati-hati. Nggak semuanya kok bisa diatasi dengan jaga-jaga. Jaga-jaga itu baik memang, tapi nggak semuanya bisa dijagain. Contoh misalkan hama, yang namanya spider mite misalkan, atau mungkin leaf miner misalkan. Leaf miner itu bagus sekali kalau misalkan kita mengatasi dengan yang namanya yellow trap. Itu ada saya pernah bahas di video saya bahwa yang namanya leaf miner itu salah satu solusinya adalah memberikan yellow trap yang kertas lem warna kuning itu misalkan. Terus bisa menggunakan botol di dalamnya ada kapas isi petrogenol. Tapi kalau misalkan kebun itu tidak ada leaf minernya, nggak ada lalatnya, terus dikasih yellow trap untuk apa? Hama nggak ada di dalam greenhouse yang tertutup rapat, terus diberi yellow trap di mana-mana, akhirnya yellow trapnya kebuang karena memang nggak ada hamanya kok. Jadi terus mau apa dulu yang mau diperangkap? Jadi nggak semuanya bisa harus disediakan semua, itu nggak seperti itu, ya. Butuh bijaksana untuk memilah-milah materi yang ada di sosial media. Itu salah satu gunanya kenapa kok saya di Paramedita Community ini selalu meminta ayo berikan datanya. Tapi pada saat memberikan data juga mohon bantuan, jangan dibuat, saya sudah ada sempat ketik di komentar itu, kalau memberikan data juga jangan dalam bentuk narasi. Kita ini kadang-kadang butuh cuman waktunya cuman sebentar, niatnya mau bantu, tapi harus bacain satu-satu dan mencoba harus merenungkan satu pertanyaan ini, harus benar-benar direnungkan dulu maksudnya apa. Kitanya kesulitan, kadang-kadang nggak selalu punya waktu untuk
baca seperti itu. Jadi kalau memang yang mau tanya, usahakan data selengkap mungkin dan tolong datanya yang real ya. Jangan data-data yang fiktif. Kita ini niatnya membantu, tapi tolong yang dibantu juga membantu kami supaya kami ini bisa menganalisa dengan benar. Ya, jadi sama-sama enak lah di Paramedita Community ini, biar sama-sama enak, sama-sama kita saling bantu. Sudah teman-teman yang sudah lebih dulu berhidroponik itu sudah mau bela-belain untuk bantu, mau berbagi, jangan malah dikerjain. Intinya begitu aja, biar sama-sama enak, sama-sama belajar. Oke, saya lanjut lagi. Untuk menaikkan kelembapan GH dengan pengabutan, apa bisa merusak tanaman? Kalau kabutnya mengenai tanaman, semua itu aman selama kita paham. Untuk masalah pengkabutan itu juga ada caranya sendiri, harus ditaruh di mana, terus sprayernya itu seberapa lembut, nanti peletakannya di mana, kapan nyala, itu semua ada caranya masing-masing. Jadi kalau selama caranya itu benar, pokoknya prinsip dasarnya adalah kalau malam, jadi setelah tidak ada matahari, daun tetap dalam keadaan kering, itu relatif aman. Kalau mengatasi hama ulat pada tanaman jaisim dan sawi, Pak Coy mungkin ya, jadi jaisim juga sawi-sawian. Pakai apa? Saya cari ulatnya nggak ketemu, tapi tanaman 30% habis daunnya. Cari pestisida, bisa menggunakan pestisida yang diberi perekat misalkan dengan sabun cuci piring atau apa yang setengah sendok misalkan. Jadi supaya pestisidanya nempel di daunnya, jadi bertahan di daunnya. Tapi biasanya kalau kena hujan juga harus kalau kena hujan, sudah terlanjur kena hujan ya disingkirkan dulu, diulang lagi. Masalah packing ini yang dimaksud packing untuk sayuran yang panen ya, setelah panen ya. Ada yang dikasih lubang-lubang, ada yang enggak. Kalau saya lebih suka yang terbuka malah terbuka. Jadi cuman sekedar kantong aja, atasnya ini terbuka. Kalau saya lebih suka yang seperti itu. Tapi dibuat lubang-lubang dan tidak, itu sebetulnya kan untuk menghindari. Jadi kalau misalkan sayur dipanen posisi panas-panas, sinar matahari full siang hari, biasanya kalau begitu dimasukin ke plastik, dia masih keluar embun. Nah, embunnya itu kan membasahi daun, itu bisa membuat lebih mudah rusak. Ya, jadi prinsipnya itu silahkan dipertimbangkan sendiri, tapi tidak ada patokan pasti bagus yang mana dan lain sebagainya, sebetulnya sama aja. Tapi kalau bisa ada sirkulasi udaranya akan lebih istilahnya kelembapannya segala nggak sampai terlalu parah di dalam packingnya. Kerangka atap saya pakai, ini rangka atap greenhouse ya harusnya ya. Mau saya pasang plastik UV, gimana caranya? Pakai kayu. Mau saya pasang plastik UV, gimana cara pasang supaya plastiknya nggak gampang sobek? Karena memang pemasangan plastik UV itu bukan peruntukannya di kerangka kayu, Pak, tapi harus kerangka yang besi atau kayunya diberi spring clip. Itu memang cara yang paling efektif dengan seperti itu. Kalau dengan cara dicepit, dengan kayu dicepit gitu, sudah pasti akan sobek, nggak akan seawet bila menggunakan spring clip. Itu sudah pasti karena memang caranya seperti itu. Gunanya spring clip adalah untuk membuat supaya lebih awet plastik UV-nya.
Kalau memang mau pasang seperti itu dengan sistem jepit ya perhatikan intinya jangan sampai plastiknya itu sobek. Begitu plastiknya sobek, plastik UV itu kan bukan terus diem. Dia akan gerak-gerak, begitu ada angin dia akan gerak-gerak. Nah, gerak-gerak ini yang membuat lebih cepat rusak, lebih cepat sobek. Untuk NFT baiknya pakai guli yang dasarnya rata atau bentuk trapesium. Kalau dasarnya itu rata, Pak. Tapi kalau masalah bentuknya atas ya apa namanya bentuk guli trapesium atau pakai talang yang dibandingkan nggak peduli. Silahkan. Semua ada plus minusnya sendiri. Tapi kalau bawah dasarnya rata ya rata, Pak. Kalau dasarnya trapesium kan bingung, Pak. Nanti bentuknya gulinya gimana? Oke. Hama yang membuat daun pakcoy berkarat, setahu saya nggak ada, kecuali memang bekas gigitan. Ya, mungkin masih bisa bekas gigitan itu daunnya terluka dan kebetulan ada bakteri atau jamur di situ. Itu bisa, tapi nggak. Kalau dari hamanya sendiri nggak ada, kalau dari apa namanya karatnya sendiri beda lagi. Biasanya beda-beda itu komplikasi biasanya. Upload ke YouTube dong. Oke. Semoga bisa ya. Nanti coba saya kalau memungkinkan nanti saya post ke YouTube juga. Tapi bersabar ya. Pak tadi romennya Pak Doni Tilon, T-burn-nya kenapa? Bentar, saya cari. Bentar, saya cariin dulu ya postingnya Pak Doni Tilon. Sebentar. Makin hari di Paramedita Community ini yang posting semakin banyak, jadi semakin cepat scroll. Kok enggak ketemu ya? Bentar, saya cek dulu. Bentar ya, saya cari dulu. Saya lihatkan gambarnya dulu. Sudah kelewatnya cukup panjang ini. Nah, ini. Untuk Pak Coynya Pak Doni Tilon. Ya. Kenapa kok ini ya? Mungkin yang T-burn ini yang dimaksud. Nah, kenapa kok ini T-burn? Sekarang coba kita lihat aja kenapa kok ini bisa sampai T-burn. T-burn seperti ini, T-burn yang seperti ini adalah T-burn karena memang defisiensi nutrisi. Ya, ini jelas-jelas dia defisiensi nutrisi, bukan karena keracunan terlalu tinggi TDS-nya. Ya, di bagian daun yang tengah-tengah seperti ini adalah defisiensi nutrisi, dalam hal ini Ca, kalsium. Ya,
Nah, kenapa bisa defisiensi? Sekarang kita lihat masalahnya dari batang bawahnya sudah seperti ini. Nah, aliran nutrisinya aja sudah terputus karena ini busuk ada di posisi batang di area-area dekat-dekat dengan netpot ini kan. Berarti area-area dekat-dekat dengan akar. Jadi nutrisi nggak bisa naik ke atas. Nah, baik, saya rasa ini mungkin bukan romen yang tadi. Ini kalau dugaan saya ini kailan, sayurnya beda, sayur yang berbeda dengan yang romen tadi, tapi kurang lebih ini kale, ini kale, ya. Jadi saya rasa romennya juga nggak akan jauh berbeda dengan dalam pangkal batangnya itu nggak akan jauh beda juga dengan itu. Jadi sangat wajar kalau terjadi defisiensi. Permasalahannya yaitu karena memang nutrisinya nggak bisa sampai ke atas karena terhambat. Batangnya sudah terlanjur rusak duluan. Ya, batangnya sudah terlanjur rusak duluan, makanya nutrisi nggak bisa naik ke atas. Itu penyebabnya, Pak Peter. Masalah lumut kering di pipa. Lumut kering di pipa sebaiknya itu tetap dibersihkan. Ya, tetap dibersihkan. Cara bersihkannya gimana? Kalau saya itu membersihkannya dengan menggunakan HCl. Atau kalau yang menggunakan punya pabrikan, Anda bisa menggunakan Porstek atau entah Vixal atau Porstek. Ini saya sebut merek sekalian, tapi kalau mau beli yang murah, misalkan untuk pemakaian rutin di kebunnya untuk membersihkan pipa, talang, guli, dan lain sebagainya, kalau saya menggunakan HCl, jadi saya kocor dengan HCl murni, saya kocor dengan HCl aja, terus saya kuas. Itu nanti kerak-keraknya akan hilang semua. Tapi ya itu harus rajin. Kalau selama Anda membersihkannya, setiap setelah panen Anda membersihkan, itu nggak akan sampai terlalu parah keraknya. Kalau Anda sudah memang dasarnya keraknya dibiarin, nanti panen berikutnya berkerak lagi, tambah lagi, Anda akan semakin sulit itu menghilangkan keraknya. Kalau sudah bertahun-tahun apalagi itu lama sekali, berat sekali untuk membersihkan. Jadi makanya untuk membersihkan guli, pralon, dan lain sebagainya usahakan begitu begitu panen langsung dibersihkan sampai benar-benar bersih. Dengan HCl itu cepat sekali membersihkannya, nggak sampai ke terlalu butuh energi yang terlalu besar. Ya, jadi memang harus dibersihkan secara rutin. Oke, ini saya rasa live-nya sudah cukup lama. Ini sudah kurang lebih sekitar 1,5 jam. Oke, saya rasa ini live-nya cukup dulu. Ini sementara live-nya cukup dulu. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin kalau memang tidak ada halangan, mungkin sekitar Kamis saya akan live lagi, tapi yang di YouTube ya, ganti-ganti. Saya akan live lagi di YouTube. Semoga bisa rame-rame di situ. Saya juga sekalian mau sambil mengamati yang di YouTube dan di Facebook ini enak mana, supaya sama-sama nyaman. Kalau di live di Paramedita Community ini saya nggak bisa komen lewat platform saya harus komennya lewat Facebooknya langsung karena memang nggak connect dan karena komunitasnya tertutup, jadi nggak bisa nembus security-nya. Ya, semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf dulu bila ada salah kata. Nanti saya usahakan kalau memang memungkinkan saya akan posting live ini ke YouTube juga supaya bisa sama-sama memperhatikan, atau mungkin ini live-nya akan saya tinggal di Facebook juga, nggak akan saya hapus. Jadi silahkan kalau yang mau mengikuti, semoga live-nya berguna.
Sampai ketemu di live-live berikutnya. Saya Andrew Tang. Salam satu tandon.